Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleh semuanya? Ustaz doakan antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam dan potensi kemaritiman Indonesia. Silakan disimak videonya dengan baik-baik. Nanti akan ada tugas dari Ustaz. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Ya. Semua bahan ya. Jadi semua bahan yang ditemukan di alam yang bisa dimanfaatkan untuk hidup itu adalah sumber daya alam. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi itu adalah bahan atau sumber daya alam. Jadi bisa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya. Jadi apapun yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk hidup ya, dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Jadi itu adalah yang dimaksud dengan sumber daya alam. Jadi kita sudah memahami potensi sumber daya alam ya. Jadi potensi-potensi yang ada di alam Indonesia ini sangat banyak ya. Akan tetapi yang kita bahas kali ini ada potensi sumber daya alam hutan ya, kemudian ada potensi sumber yang lain ya. Yang pertama itu potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar, atau bisa dikatakan 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Ya. Dari 100% wilayah Indonesia bisa dibagi menjadi dua ya, antara permukiman masyarakat dengan hutan. Itu sekitar 52,3% itu adalah hutan. Ini informasinya berasal dari Kementerian Kehutanan ya, tahun 2011. Luas hutan yang besar tersebut masih dijumpai di Provinsi Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Jadi provinsi-provinsi inilah yang masih memiliki hutan yang sangat luas ya. Kemudian kalau di Jawa, luas hutan yang telah banyak mengalami penurunan karena terjadi alih fungsi ya, untuk pertanian dan permukiman. Jadi yang menjadi masalah itu adalah hutan di Jawa ini sudah menjadi alih fungsi ya, untuk pertanian kemudian permukiman ya. Jadi yang menjadi masalah hutan yang semakin habis di daerah Jawa itu adalah permukiman ya. Banyak hutan-hutan yang dibuat menjadi gedung ya, menjadi tempat tinggal masyarakat. Sementara itu alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan banyak juga dijumpai di Sumatera dan Kalimantan ya. Kalau di Sumatera dan Kalimantan itu juga banyak alih fungsi hutan itu menjadi perkebunan dan pertanian. Berbeda dengan di Jawa karena selain dengan pertanian juga dialihkan menjadi permukiman. Itu yang jadi masalah ya. Kalau perkebunan dan pertanian itu bisa dikatakan produktif. Kenapa? Karena dia menghasilkan ya. Berbeda dengan permukiman masyarakat tidak produktif. Selain hutan yang luas, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau banyak keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan banyak diantaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia, tidak ditemukan di tempat lainnya. Atau itu yang dimaksud dengan spesies endemik ya. Hanya ditemukan di Indonesia, tidak ditemukan di tempat lainnya. Seperti contoh yang ada di Sumatera misalnya bunga bangkai ya, atau bunga rafflesia. Itu hanya di Indonesia ya, tidak ditemukan di negara-negara lain. Ya. Hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu, yang 267 diantaranya merupakan kayu memiliki nilai ekonomi tinggi. Jadi jenis kayu yang ada di Indonesia itu hampir
lebih dari 4.000 jenis kayu. Dan 267 dari 4.000 kayu itu merupakan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi ya. Jadi itu. Jadi selain dari tumbuh-tumbuhan seperti yang Ustaz sampaikan tadi, spesies endemik yang seperti bunga Rafflesia. Kemudian ada juga hewan ya, hewan yang sangat terkenal yang hanya di Indonesia itu adalah komodo. Jadi itu bisa dikatakan spesies endemik ya di Indonesia. Secara umum jenis-jenis kayu dan sebarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kayu keruing. Meranti dan agatis ini berada di daerah Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kemudian yang kedua ada kayu jati, dihasilkan di Jawa Tengah. Dan ada rotan, dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur, dan kayu ras mamala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Jadi ini jenis-jenis dan persebaran kayu yang ada di Indonesia. Hutan yang kita miliki saat ini ternyata telah mengalami banyak kerusakan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, laju kerusakan hutan kita mencapai 300.000 hektar per tahun. Ini jadi masalah di Indonesia ya. Kenapa? Karena hampir setiap tahun 300.000 hektar hutan kita rusak ya. Seperti misalnya adanya pembakaran ya, adanya karhutlah ya. Mereka membakar hutan dan lahan ya, yang secara ilegal, tidak ada persetujuan dari pemerintah. Jadi makanya banyak hutan yang rusak. Seperti baru-baru ini yang sering terjadi pembakaran hutan itu yang ada di Riau ya. Kenapa? Mereka mengalihkan fungsi hutan secara ilegal menjadi perkebunan dan pertanian. Nah, jadi itu. Nggak banyak hutan-hutan yang lebat itu sudah hampir berkurang. Akibatnya, jadi akibat dari mengalihkan fungsi hutan menjadi lahan pertanian atau bisa jadi permukiman, banyak spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah. Bahkan beberapa di antaranya dianggap punah ya. Seperti contoh yang ada di Sumatera baru-baru ini, bahkan di Kerinci ya. Banyak hewan-hewan yang hewan-hewan buas yang biasanya berada di hutan sudah sampai di permukiman masyarakat. Seperti harimau ya, harimau yang kita sering kita lihat di foto atau di internet. Sekarang sudah bisa kita nampak ya, sudah bisa kita lihat di permukiman masyarakat. Ya, jadi itu. Manfaat atau fungsi hutan yaitu satu, menyimpan air hujan dan kemudian mengairkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Kemudian yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkan ya. Itu manfaat hutan. Kemudian yang kedua, kita bahas sumber daya tambang. Setelah kita membahas tentang sumber daya alam, sekarang kita membahas sumber daya tambang. Jadi pembahasan kita hari ini hanya dua, yaitu sumber daya alam dan sumber daya tambang ya. Dan sumber daya sangat banyak yang ada di Indonesia. Sumber daya alam, sumber daya tambang yang pertama itu ada minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber daya energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi dan rumah tangga ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kita memiliki kompor gas ya di setiap rumah masing-masing ya. Kemudian minyak bumi ya, seperti yang kita perlukan saat ini, minyak tanah ya, dan lain sebagainya. Itu keperluan transportasi misalnya ya. Gas juga bisa dipakai transportasi, minyak bumi seperti solar ya, bensin dan sebagainya
minyak bumi dan gas itu dipakai untuk keperluan rumah tangga. Cadangan minyak bumi Indonesia terus berkurang seiring dengan pengambilan atau eksploitasi yang terus dilakukan. Ada yang perkirakan dalam kurun waktu 14 tahun ke depan cadangan tersebut akan habis dan Indonesia terpaksa harus mengimpor dari negara lain. 2. Batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan, ya, yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Ini yang membuat suatu batuan sedimen menjadi bentuk batu bara, ya. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan, ya. Energi yang dihasilkan batu bara terdapat digunakan untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga, ya, dan pembakaran pada industri batu bata atau genteng semen, batu kapur, biji, besi, dan baja, dan lain-lain. Dan yang ketiga, yang terakhir itu adalah emas, ya. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Berdasarkan data Tekmira ESDM, ya, produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141.019 ton. Berikut adalah tambang emas yang tersebar di Indonesia. Yang pertama itu ada Papua, Freeport Timika itu adalah penghasil emas, ya, PT-nya. Kalimantan Barat di Sambas, Nanggro Aceh Darussalam di Meloboh, Sulawesi Utara Bola Mongondo atau Minahasa, Riau Logos, Bengkulu Rejang Lebong. Oke, terima kasih. Itulah pembahasan kita hari ini. Semoga antum semua bisa memahaminya mengenai sumber daya alam. Yang pertama itu adalah sumber daya hutan, yang kemudian yang kedua itu ada sumber daya tambang. Terima kasih. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.